Oke, kembali lagi bersama saya Giza di channel Giza Enza. Kali ini kita akan membahas kasus yang sedang viral beberapa hari yang lalu. Jadi di 31 Oktober ya. Jadi kasus malam Halloween di Jepang. Pasti teman-teman di sini udah pada tahu ini kasus apa. Ya, di sini saya berusaha mendetailkan cerita yang saya dapat dari berita-berita media di Jepang. Jadi tersangka di kasus malam Halloween ini itu bernama Hattori Kyota. 殺人未遂の疑いで逮捕されたのは職業不詳の服部恭太容疑者。 Jadi saya cerita sedikit dulu aja ya. Jadi di Jepang itu setiap tanggal 31 Oktober masyarakat Jepang itu merayakan Halloween. Di sana itu Halloween udah kayak budaya yang mengakar. Jadi di 31 Oktober biasanya orang-orang berbondong-bondong ke Shibuya. Itu yang paling sering ya di sana. Jadi di sana para orang-orang ini memakai kostum-kostum Halloween. Ini setiap tahun pasti ada dan rame. Kembali ke kasusnya, jadi kita lihat videonya dulu aja ya. Jadi ini adalah video yang direkam salah satu penumpang yang saat itu berada di dalam kereta itu ya. Jadi sampai bulan Juni, Hattori Kyota ini masih di Fukuoka sebelum dia ke Tokyo. Dan ketika salah satu teman Hattori Kyota ini diinterview oleh media-media Jepang ya, jadi ada seorang teman Hattori Kyota ini mengaku, jadi Hattori Kyota ini bukan tipe orang yang akan melakukan kejadian itu, dan temannya ini pun terkejut. Jadi Hattori Kyota ini sangat berbeda sekali ketika SD dan SMP. Jadi Hattori Kyota sama temannya ini itu ketemu terakhir itu di tahun 2017 dan selebihnya di tahun-tahun berikutnya itu udah kayak hilang kontak aja. Jadi gak ada satupun teman Hattori Kyota yang tahu di mana keberadaannya. Terus apa sih alasan Hattori melakukan kejadian ini di kereta ya? Jadi dari awal Juni 2021, jadi hubungan pekerjaan dan ningen kanke atau hubungan sama orang lah ya, itu umaku ikenakute, jadi nggak berjalan dengan baik. Jadi aku berpikir ingin bunuh diri saja. Itu ungkap Hattori Kyota. Jadi sebelum mati aku ingin melakukan pembunuhan massal dan dihukum mati. 6月頃から大量殺人をしようと思った。 Anjir, psycho ini sih. Jadi dia melibatkan orang lain untuk kegagalan dalam hidupnya. Shit, gila cuy. Terus ya di dalam kereta itu juga itu sempat kebakaran ya, ada api. Jadi kenapa di dalam kereta itu ada api ya, itu memang ulah si Hattori Kyota ini. 2 minggu sebelum kasus ini terjadi, jadi dia membeli minyak Zippo itu 10 buah. これらすべてをリュックに入れ車内に持ち込んだとみられています。 Oke, jadi kita lanjut ke tempat kejadian perkara. Jadi di jam 5 sore di stasiun Hachioji, si Hattori ini naik Keio Line menuju ke stasiun Meidai Mae. Oke, dan setelah itu lanjut ke stasiun Shibuya. Dan sampai di Shibuya itu sekitar jam 6 sore. Jadi maghrib lah. Dia di Shibuya cuma 30 menit dan di Shibuya ini Hattori sempat rekam CCTV dan ada di video YouTube seseorang. Jadi dia terekam di sana. Jadi dia memang berjalan-jalan di daerah Shibuya di Cross Scramble yang terkenal itu. Jadi dia di Shibuya cuma 30 menit doang, lalu kembali lagi ke stasiun Shibuya. Jadi dia naik di jalur Inogashira dan kembali lagi ke stasiun Meidai Mae, dilanjutkan ke stasiun Chofu. Nah, di stasiun Chofu ini si Hattori Kyota ini akan melakukan aksinya. Jadi di sini Hattori Kyota ini memilih kereta ekspres menuju ke arah stasiun
Meidai Mai. Jadi kalau pakai kereta biasa itu di setiap stasiun itu pasti berhenti. Makanya dia pakai kereta ekspres menuju ke stasiun Meidai Mai. Jadi dari stasiun Chofu ke stasiun Meidai Mai ini memakan waktu 9 menit. Dan di kejadian ini itu cuma memakan waktu 3 menit doang. Jadi kereta berangkat dari stasiun Chofu ini jam 7.54. Oke, kereta dari stasiun Chofu berangkat. Hattori Kyota ini naik kereta dan dia ada di gerbong nomor 2. Setelah berangkat ya, kereta berangkat, Hattori Kyota menuju ke gerbong nomor 3 dan di sana dia melakukan aksinya. Jadi di situ dia menusuk seorang kakek berusia 72 tahun dan sampai saat ini si kakek ini belum sadarkan diri dan di situ udah mulai ada kepanikan ya. Terus Hattori Kyota ini menuju ke gerbong nomor 5. Di sana dia menyalakan api. Kita bisa lihat ya di sini sempat apinya itu gede banget. Jadi dia menyalakan api menggunakan itu tadi ya minyak Zippo itu sekitar 2 literan. Makanya bisa ada api segede itu. Lalu setelah menyalakan api di gerbong nomor 5, Hattori Kyota ini kembali ke gerbong nomor 2. Jadi di sana seperti yang kita tahu dia di sana itu santai banget. Yang rokok di tangan kiri dan di tangan kanannya itu megang pisau. Dan suara bunyi SOS otomatis terdengar ya. Jadi semua orang panik. Jadi hayaku, maini, ke depan gitu. Jadi semua orang panik di sini dan akhirnya setelah 3 menit kereta itu berhenti di stasiun Kokuryo. Jadi di sana udah berhenti tapi pintu nggak mau kebuka. Jadi ya orang-orang ini juga tambah panik ya. Akhirnya para penumpang ini turun lewat jendela dan si Hattori Kyota ini masih duduk dengan santai di gerbong nomor 2 dan selanjutnya di situ polisi akhirnya menangkap Hattori Kyota ini dan Hattori Kyota ini tanpa perlawanan dia juga ya menyerahkan diri ke polisi, nggak menyerahkan sih. Jadi polisi ke sana menangkap Hattori Kyota karena membahayakan para penumpang, nggak membahayakan penumpang lagi, ini teror sih, psycho cuy. Jadi rumornya juga sih Hattori Kyota ini juga terinspirasi di kasus Oda Kyusen. Oda Kyu itu ya di kasus penusukan di bulan Agustus kemarin. Itu kan sempat ramai juga. Nah, Hattori Kyota ini terinspirasi dari situ. Jadi karena dia gagal dalam pekerjaan dan ningen kangke juga hubungan antar manusia, dia sampai ingin bunuh diri dan bunuh dirinya itu dihukum mati. Nah, dihukum mati itu harus melakukan kejahatan kriminal atau dia harus melakukan kriminal. Ya, bangsat cuy. Gila kalau ini. Fix gila sih. Psycho ini. Gila sih itu. Fuck lah. Oke, gitu aja video kasus malam berdarah Halloween 31 Oktober. Bye bye.